Selamat datang kembali di channel kami di Petani Bali Official. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu petani semua. Jadi lahan ini adalah lahan yang sudah selesai ditanami bulan lalu. Jadi ketika musim hujan di bulan lalu dan bulan ini ya pertumbuhannya sudah seperti ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil ya. Di sini kebanyakan adalah yang tumbuh spora, tapi spora sudah kami potong. Jadi kami fokusnya di sini ingin biar tumbuhnya lebih banyak pada tanaman porang yang bisa berbiji katak. Jadi kami usahakan jika ada tumbuh spora kami potong sehingga bisa meningkatkan hasil dari porang itu sendiri. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe saya sarankan untuk subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya sehingga Bapak Ibu selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Video yang bisa bermanfaat bagi budidaya porang, khususnya dalam pemupukan, pembuatan pengolahan lahan dan pemupukan. Cara menanam porang biar hasilnya bisa berkualitas, baik itu menanam dari biji spora, biji katak, ataupun dari umbi. Cara menanam porang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang tidak kita ketahui, porang ternyata dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Dan yang kita tidak ketahui juga, porang di Indonesia memiliki kualitas di atas dari negara-negara lain. Karena letak Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa, di mana pertumbuhan porang sendiri sangat memerlukan cahaya matahari, sehingga kualitas glukomanan kita itu sangat bagus. Porang adalah tanaman dengan nama ilmiah Amorphopalus muelleri, merupakan tanaman penghasil umbi di mana sangat diminati oleh seluruh negara di dunia. Cara menanam porang adalah pertama, tanah sebagai media tanam harus diolah terlebih dahulu. Sebelum merencanakan penanaman, sebelumnya tanah harus diolah terlebih dahulu dengan membersihkan gulma yang ada. Terus disemprot dengan H2O2 sebagai pembunuh bakteri jahat pada tanah, dan bisa juga digunakan untuk mengendalikan hama. H2O2 ini adalah bahan kimia, cuma bahan dasarnya adalah air dengan nama hidrogen peroksida. Jadi sangat aman digunakan untuk tanaman sehingga karena langsung akan menguap. Pemberian kapur dolomit atau kapur pertanian yang dicampur dengan garam. Ini ditujukan untuk menaikkan pH tanah. Jadi tanah yang mempunyai pH di bawah 6 atau 5 ke bawah harus diubah dulu struktur tanahnya dengan kapur dolomit sehingga pH tanah bisa naik dan berbudidaya apapun di lahan itu akan
bisa membuat hasilnya lebih maksimal. Pemberian pupuk organik. Pemberian pupuk organik di sini dapat membantu, tujuannya adalah untuk membantu perkembangan mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan unsur hara yang memang sangat diperlukan untuk tanah dan tanaman itu sendiri. Nah, setelah itu barulah dibuat guludan seperti ini, disesuaikan dengan jarak tanam yang diinginkan oleh masing-masing dalam menanam porang. Fungsi pengolahan tanah adalah utamanya adalah untuk menggemburkan tanah sehingga tanah itu tidak padat, tidak padat lagi, sehingga lebih gembur dan bisa baik untuk pertumbuhan dari umbi porang. Kedua, menanam jangan terlalu dalam. Kedalaman ideal adalah 10-15 cm. Pada lahan kami menggunakan jarak kedalaman kurang dari 10 cm, biar perkembangannya nanti bisa lebih bagus. Ketiga, jarak tanam. Pada lahan yang kami budidayakan ini, di mana pada lahan ini tersedia adalah bibitnya 6.400 dengan jarak 35 kali 35, 3 baris, 1 bedengan. Karena kami ini menanam umbi mini dan umbi besar di sini. Karena kami juga menginginkan agar bisa panen tahun depan, jadi jaraknya kami perbesar lebih sedikit daripada yang di atas, dimana yang di atas kami menanam adalah biji katak besar dan kecil sama. Dan pada biji katak kami menggunakan jarak 30 kali 30 karena kami ingin panen itu adalah di tahun kedua. Pada lahan ini dulunya sangat lebat oleh naungan, sebagian besar sudah dipotong. Jadi kita bisa lihat ada banyak potong-potongan kayu yang besar-besar di sini. Lahan ini juga dulunya adalah lahan budidaya salak. Keempat adalah pemberian pupuk organik. Kami pada saat pengolahan lahan kami memberikan pupuk organik sebelum penanaman. Kami memberikan pupuk organik yang ada sekam bakarnya. Selanjutnya, setelah memberikan pupuk organik, kami juga memberikan pupuk cair dengan kandungan NPK tinggi sehingga dapat membantu perkembangan umbi lebih cepat dan bisa memperkuat batang dan mempercepat pemasakan dari biji katak itu sendiri, sehingga nanti perkembangannya dapat lebih bagus dan lebih besar tentunya. Kelima, pembersihan gulma. Nah, pada lahan ini sebelumnya sudah dilakukan pembersihan gulma, tapi kita bisa lihat gulmanya tumbuh lagi. Karena dulu lahannya ini sangat subur ya, karena dekat dengan Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah di balik bukit ini. Gunung Merapi, Gunung Agung yang dulunya sering meletus. Jadi di sini sering mendapatkan abu vulkaniknya sehingga lahannya di sini sangat subur walaupun tidak dipupuk. Tujuan adalah pembersihan gulma adalah biar gulma dengan tumbuhan porang itu tidak bersaing untuk mendapatkan unsur hara, sehingga
porangnya sendiri dapat tumbuh dengan baik tanpa dia harus bertarung dengan tanaman lain untuk mendapatkan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Untuk membunuh hama, nah seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bisa menggunakan H2O2, hidrogen peroksida yang bahan kimia, cuman bahan dasarnya adalah air, sehingga tidak merusak tanah dan bisa membantu untuk perkembangan nitrogen dari tanah itu sendiri. Tanah bisa dapat bernapas lebih baik dan nantinya pertumbuhan apapun yang ingin kita budidayakan bisa lebih baik tumbuhannya. Nah, yang terakhir adalah waktu panen porang. Panen porang itu bisa dilakukan adalah 1 tahun atau 2 tahun dari sejak pertama kali menanam. Jadi bisa difungsikan nanti kalau seandainya menanam umbi yang lebih besar atau umbi mini, di mana perkembangannya sangat bagus di tahun pertama, nanti sudah bisa dipanen dan dijual. Dan kalau yang menanam di umbi kata, biji kata atau ukurannya lebih kecil dan lebih besar, sama, artinya statusnya adalah biji kata, bisa dipanen setelah tahun kedua, 2 musim, dan panennya juga harus mengikuti musim ya. Jangan memanen di saat curah hujan masih tinggi, harus di periode musim kemarau, sehingga kandungan air pada umbi porang bisa lebih sedikit dan nantinya penyusutannya juga tidak terlalu besar. Jadi cukup sekian informasi dari kami tentang cara penanaman budidaya porang. Jika Bapak Ibu petani semua menyukai konten kami, silakan di like. Jika merasa konten kami ini sangat bermanfaat, silakan di share kepada teman dan keluarga yang membutuhkan. Dan ketika ada pertanyaan, silakan di komentar ya, di bawah pada kolom komentar. Jika kami bisa menjawab, kami akan jawab. Jika tidak, kami akan carikan artikel yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, sehingga nanti jangan lupa klik tombol loncengnya, sehingga Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.